Sahabat Kompas.com, persidangan kasus penabrakan sejoli Handi Saputra dan Salsabila masih terus berlanjut. Keduanya sebelumnya ditemukan tewas di aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah pada 11 Desember 2021 lalu. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pun kembali menggelar persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Selasa 15 Maret 2022. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim menghadirkan 9 saksi dan terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto. 9 saksi itu terdiri dari 3 prajurit TNI Angkatan Darat dan 6 warga sipil. Sementara ketiga prajurit merupakan anak buah Kolonel Priyanto, antara lain Koptu Ahmad Soleh, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Letda CPM Syahril dari Pomdam 3 Siliwangi. Dalam persidangan sebelumnya yang digelar pada Selasa 8 Maret 2022, saksi dari para warga mengungkapkan kronologi kejadian tabrakan pada saat itu. Pada hari kejadian, mobil yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh kedua korban. Para warga pun kemudian berdatangan untuk melakukan pertolongan. Menurut keterangan saksi, Salsabila meninggal dunia di lokasi karena luka parah di kepala dan patah tulang di kaki kanannya. Sementara itu, Handi disebut masih hidup karena dapat merintih kesakitan. Alih-alih menunggu petugas polisi atau pihak keluarga, terdakwa Kolonel Priyanto disebut membawa kedua korban menjauh dari lokasi kejadian. Kolonel Priyanto dan 2 anak buahnya membawa kedua korban ke Sungai Serayu untuk membuang keduanya. Akibat dibuang ke sungai, Handi yang masih hidup setelah kecelakaan akhirnya meninggal dunia. Hal ini pun diperkuat dengan hasil temuan tim dokter saat melakukan visum. Sementara itu, dalam persidangan yang digelar pada Selasa 15 Maret 2022, salah satu anak buah Kolonel Priyanto menangis. Ia adalah Kopda Andreas Dwi Atmoko. Saat itu, Andreas mengaku berulang kali memohon kepada Priyanto untuk membawa kedua korban ke puskesmas. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Priyanto yang berniat membuang kedua korban ke sungai. Mendengar niat tersebut, Andreas pun terkejut karena takut tertimpa masalah. Hanya mohon saja. Ya, apa katanya terdakwa? Ya, kamu tentara bahasa ini saya dulu pernah menghubung kawan. Pernah menghubung milik kawan? Ya. Terdakwa Kolonel INF Priyanto menyampaikan permohonan maafnya pada pihak korban. Permohonan maaf ini diungkapkan Priyanto saat Majelis Hakim menanyakan tanggapannya atas kesaksian ayah dari kedua korban. Namun, Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan pada Priyanto untuk melanjutkan permohonan maafnya. Pasalnya, ayah kedua korban masih sakit hati atas tindakan para terdakwa. Majelis Hakim pun meminta Priyanto untuk menyampaikan permintaan maaf di kesempatan lain. Adapun akibat perbuatannya, Kolonel Priyanto dijerat pasal berlapis. Dalam sidang pembacaan dakwaan,
Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dijadikan dakwaan primer dalam kasus ini. Kolonel Priyanto didakwa pasal primer 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jangto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar pertama pasal 328 KUHP tentang penculikan, subsidiar kedua pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, jangto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar ketiga pasal 181 KUHP tentang mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian, jangto pasal 55 ayat 1 KUHP. Mengacu pada pasal primer, Priyanto terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.